Baik, shalom, selamat sore buat seluruh anggota Ikatan Pelajar dan Mahasiswa juga seluruh Indonesia dan teman-teman HPMN di Indonesia Tengah. Selamat sore buat kita semua. Pada saat sore hari ini kami ada buat video sepanggal ini untuk sampaikan kepada teman-teman bahwa kami ada tahan data dan pendingkan bantuan studi yang mau diberikan pemerintah kepada kami. Itu yang kami mau penjelasan sedikit. Yang pertama, kenapa kami tolak apa? Jadi di sini teman-teman jangan salah paham antara tolak dengan pendingkan. Jadi maksud kami pendingkan bantuan studi sementara itu bukan kami tolak bantuan itu, tapi kami ada persoalan-persoalan yang harus diluruskan oleh pemerintah Kabupaten Duga, yang mana selama 12 tahun semenjak kehadiran Kabupaten Duga ini kami terima di situ dalam penyelenggaraan pemerintahnya sampai dengan saat ini kami nilai bahwa sumber daya manusia Duga itu sangat gagal dicetak oleh pemerintah Kabupaten Duga. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mahasiswa sendiri yang salah, artinya kami hanya kuliah asal-asal dan bantuan yang diberikan juga kami tidak gunakan dengan baik sesuai dengan tujuan daripada dana yang diberikan kepada kami untuk kami bayar sekolah dan lain-lain, tapi masalah gunakan banyak sehingga kami banyak yang kuliah lama, kemudian banyak yang uangnya diberikan karena bulan September Oktober pada saat kami membutuhkan uang di Juni Juli tidak diberikan, tapi kami diberikan bantuan September Oktober. Akhirnya uang itu kami pakai kegiatan lain atau kepentingan pribadi seperti itu. Jadi di sini kenapa pada saat situasi tengah-tengah corona ini baru pemerintah menganggarkan bantuan pendidikan itu kepada kami supaya kami bisa bertahan untuk melawan corona ini. Bertahan, tidak ada dampak daripada corona yang kami lockdown di rumah, itu kami bisa beli makan minum atau dapat bantuan dari pemerintah itu yang kami bisa beli sembako dan lain sebagainya untuk kebutuhan kami selama masa corona ini. Tapi pada saat ini kami masih bertentangan dengan orang tua sedikit bukan, tapi memang kami masih bertahan sudah. Itu karena ada alasan-alasan yang kami rasa sangat mendasar sekali bagi kami. Jadi pertama, kami bukan tolak bantuan, tapi kami pendingkan bantuan itu sementara. Jadi untuk pemerintah daerah Kabupaten Duga dengan khusus Pak Sekda, silakan bagi uang itu kepada teman-teman yang sudah kirim data. Itu silakan, itu hak anggota untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, kemudian pemerintah sesuai amanat, sesuai tugas, sesuai tupoksi bisa berikan. Tapi yang menjadi inti poin bagi kami, kenapa kami tidak kirim data, itu kami punya dasar atau argumen. Artinya penyelenggaraan penanganan khusus di bidang pendidikan oleh pemerintah juga, kami rasa sejauh ini memang di bangunan fisiknya itu sudah oke, pemerintah sudah bangun yang sempurna dan itu kami berterima kasih. Tetapi di bagian pembangunan sumber daya manusia ini masih ada pertanyaannya itu kenapa? Pertanyaan artinya kami disebut saja mungkin di jurusan pilot dengan dokter, kami rindu bahwa harus ada anak-anak juga yang terbangkan pesawat seperti kakak Abdurrahman Bere, tapi pada kenyataannya tidak ada seperti Abdurrahman Bere. Semua masih kuliah sampai dengan saat ini, dan ada beberapa teman-teman yang ada kuliah di penerbangan tetapi belum selesai sampai dengan saat ini. Saya tidak tahu itu belum selesai karena apa, tapi memang seperti itu, dan itu hanya terhitung tidak sampai 5, itu yang di pilot. Kemudian yang di kedokteran itu ada banyak anak-anak yang punya keinginan untuk daftar di jurusan kedokteran ini, tetapi karena biaya pendaftaran yang sangat begitu mahal, kemudian biaya semester yang sangat mahal, akhirnya teman-teman yang mau kuliah di jurusan kedokteran itu terpaksa harus cari jurusan yang umum, jadi masuk di jurusan umum, sehingga sampai dengan saat ini pilot dan dokter itu belum ada hasil daripada penelitian juga. Kami belum dengar, belum dapat data, belum dapat pemberitahuan dari pemerintah bahwa pemerintah Kabupaten Duga sudah punya pilot 1 dan dokter 1. Itu di baru di 2 jurusan langka itu. Kemudian pertanyaan dari semua ini,
kira-kira pemerintah sudah punya data data, artinya data sumber daya manusia lah yang sedang sekolah, yang sudah selesai sekolah, dan yang jadi pengangguran. Itu kira-kira di jurusan-jurusan itu kira-kira semua ada berapa. Kira-kira di jurusan pilot ada berapa orang, jurusan dokter ada berapa orang, hukum ada berapa orang, ekonomi ada berapa orang, sosial ada berapa orang, dan lain sebagainya ada berapa orang. Itu bisa dipresentasikan. Jadi atas dasar ini kami sangat prihatin kan dengan situasi ini. Jadi kami perlu di sini kami melihat persoalannya itu karena belum adanya pembenahan sistem. Pembenahan sistem artinya dia punya teknis penanganannya, mulai dari penanganan bantuan sampai program yang dibuat untuk mencetak sumber daya manusia juga. Misalnya program yang dibuat seperti penanganan khusus di pilot tadi, di dokter tadi, itu kira-kira jangka waktu yang ditargetkan berapa, jangka pendeknya itu kira-kira berapa orang yang harus selesai dokter, kemudian jangka menengahnya itu berapa orang yang harus selesai pilot, kemudian jangka panjangnya itu harus berapa. Itu seharusnya ada target dan program, tapi selama ini kami nilai tidak ada. Kemudian yang kedua, kami rasa belum ada ketidakadilan, artinya dalam penanganan pendidikan ini ketidakadilan itu pokoknya ketidakadilan lah dalam penanganan pendidikan ini. Hanya berikan kami bantuan 3 juta per tahun, itu studi berjalan, studi akhir ada yang kisaran naik turun, bahkan terkadang itu status bantuannya itu nilainya sama semua, kami dapat 3 juta, baik yang di jurusan langka maupun yang di jurusan umum, itu kami selalu dapat 3 juta. Dengan 3 juta ini kami mau buat apa kira-kira? Sementara nama teman-teman kami yang dikirim, data yang kami naikkan kepada pemerintah, itu ada crosscheck data. Jadi dari crosscheck data itu ada penghapusan nama baik karena marga, baik karena saya tidak mengerti. Tapi yang kami tahu selama ini pemerintah pasti punya pasti selalu crosscheck data itu dan menghapus nama-nama, sehingga nama yang dihapus itu dan dikirim balik kepada kami. Kemudian pada saat kami melanjutkan bantuan itu kepada setiap individu anggota terima, itu ada permasalahan dari teman-teman yang namanya dihapus itu. Jadi di antara kami dan kami itu selalu cekcok masalah. Jadi solusinya kami ambil itu dari 3 juta itu kami potong lagi baru amankan kepada teman-teman yang tidak dapat. Jadi kami dapat sama rata. Misalnya kalau teman-teman yang tidak dapat, kami dapat 3 juta. Kemudian kami sisihkan 500 untuk potong pakai amankan teman-teman yang belum dapat. Jadi kalau setelah kami potong 500, kemudian uang sisa 2.500.000. Dari 2.500.000 itu ada 100, 200 sampai bahkan 500 kami sumbang-sumbang untuk pakai pengucapan surat kontrakan, ada kegiatan apa yang kami bisa potong-potong untuk lakukan sukseskan semua kegiatan itu, karena kami tidak punya sumber sponsor. Karena sponsor, kemudian kami tidak punya bantuan dari siapapun, yang ada hanya dari pemerintah dan kedua orang tua. Jadi di situ kami punya teknis pengaturannya itu selalu seperti begitu. Akhirnya apa yang kami rencanakan, apa yang kami cita-citakan itu semua gagal. Lebih parah lagi itu uangnya dikirim tuh bulan September, baru kali tahun 2020 ini baru dibicarakan mau disalurkan pada bulan Mei. Biasanya itu bulan ini Agustus lewat September, Oktober sana baru kirim. Tapi hari ini tahun ini baru yang paling awal, paling cepat pemerintah ambil langkah. Itu pun karena corona. Ada isu corona ini merajalela, dan corona ini satu virus yang memang merajalela di dunia, sehingga pemerintah ambil langkah sudah bagus. Oke, kami sangat mendukung dan sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih kepada orang tua. Tapi sebelum kami terima bantuan itu, selama penanganan pendidikan selama 12 tahun ini harus dibenahi dulu di satu sistemnya. Artinya sistem penanganan programnya itu semua harus dibenahi sebelum uang itu disalurkan. Kalau ketika orang tua salurkan uang itu kepada kami setelah dapat itu, kami akan bilang, orang tua tolong luruskan persoalan ini, tolong tetapkan bahwa persoalan ini menjadikan perda tentang pendidikan. Tapi kan orang tua selalu bilang 5 tahun sekali, sekarang sudah terlanjur bagi uang, sekarang sudah terlambat, dan lain sebagainya. Itu alasan orang tua selalu sampaikan kepada kami dari tim yang selalu turun, bahkan yang tangan itu selalu sampaikan kepada kami. Dan tahun ini kesempatan tahun 2020 ini DPR baru terpilih belum melakukan sidang perdana. Oleh sebabnya kami tuntut supaya pembenahan sistem ini harus masuk dalam pembahasan sidang dari Komisi Pendidikan pada saat sidang perdana itu harus ada pembahasan yang pasti, dan jawabannya juga harus ada.
Jawabannya mungkin apa maksud kami dan tujuan kami, aspirasi kami ini harus ditetapkan. Kalau tidak kayaknya sama saja. Mau taruh uang sampai 10 miliar kah, 10 triliun kah, tidak akan ada solusi, tidak akan ada hasil. Itu hanya diberikan kepada kami. Sebagian bapak orang pakai, kami hanya pakai begitu saja. Tapi sumber daya manusia yang kami cetak mana? Kalau di jurusan-jurusan umum saya yakin orang tua ada, jadi pasti mereka akan cetak apa? Mereka akan biaya mereka punya anak-anak, dan itu mereka setelah jadi sarjana itu menjadi sumber daya manusia bagi juga. Jadi pada saat kesempatan ini kami tolak kami halangi bantuan itu. Ajuan Pak, solusi yang kami minta itu, kalau memang isu corona ini dia merajalela di seluruh dunia, bahkan kami khusus juga masyarakat yang ada di mana-mana sudah merajalela, dan kami rasa itu memang benar. Kami rasa bahwa corona ini sudah benar-benar dia penyakitnya sangat fatal sekali, sampai bahkan kami tidak bisa kerja dan lain sebagainya, itu sudah kami alami. Jadi di sini untuk mempersingkat penderitaan ini dan orang tua bisa bantu kami, coba terima kami punya aspirasi. Aspirasi artinya apa, kemauan kami harus orang tua terima. Selama ini kan janji lisan, sampai dengan saat ini kan tidak ada realisasi. Jadi tahun ini kami mau supaya sebelum bantuan itu disalurkan kepada kami, sebelum data itu kami naikkan dan bantuan tadi itu disalurkan kepada kami, harus ada satu perjanjian tertulis dari pemerintah daerah yang menjamin bahwa pada saat sidang perdana nanti aspirasi kami akan dibahas dan akan dimasukkan ke dalam satu perda atau satu keputusan bupati untuk menetapkan itu, supaya dia punya program itu jelas, dia punya targetnya jelas, kontrolnya jelas, itu semua akan jelas. Dan dalam hitungan waktu ada target. Sumber daya manusia di beberapa jurusan itu sudah ada target akan dicetak. Jangka pendeknya berapa, jangka menengahnya berapa, panjangnya berapa, itu akan dicetak. Jadi itu keinginan dan kerinduan kami, sehingga sementara ini kami masih pegang data di tangan kami. Jadi ini harus ada komunikasi antara kami dengan pemerintah, bangun kesepakatan itu, surat perjanjian itu. Kalau tidak ada surat perjanjian itu, percuma lisan yang Bapak sampaikan juga tuh, paling mungkin Pak Sekda akan sampaikan, Pak Bupati akan sampaikan, atau Pak Kepala Dinas akan sampaikan, bilang bahwa yang berlalu biarlah berlalu. Terus sumber daya manusia nanti bagaimana? Sumber daya manusia biarkan dia berlalu sampai ada lapangan kerja yang dibuka seperti tahun 2019 kemarin, ada banyak yang umur lewat, kemudian orang luar banyak yang datang tes diduga, baru kami demo terus setiap tahun pada saat penerimaan pegawai kami harus demo terus kan? Tidak ada. Makanya kita harus ciptakan sumber daya manusia dari sekarang, baru orang tua bisa terima lapangan kerja, bisa buka lapangan kerja. Jadi kerinduan kami saat ini itu kami mau supaya orang tua buatkan satu program, satu target untuk cetak sumber daya manusia yang Duga. Kalau tidak, saya yakin Duga nih hanya tinggal nama Kabupaten Duga, tapi orang-orangnya di dalam itu orang luar Duga semua akan kerja. Mungkin seperti begitu, sehingga kami sementara masih pegang data. Kami berharap Bapak Sekda bisa berikan solusi buat kami, artinya maksudnya bisa menerima kami punya aspirasi dan bisa tindakan, supaya pada saat sidang nanti kami bisa hadir dan mendengar bahwa orang tua dan sudah membahas persoalan kami. Mungkin ini yang bisa menjadi permintaan kami. Kemudian lebih khusus buat teman-teman yang saat ini sudah kirim data maupun yang belum kirim data yang ada di seluruh kota studi di seluruh Indonesia ini, teman-teman jangan berpikir bahwa bantuan pemerintah itu satu-satunya bantuan yang bisa menjamin kita punya hidup selama melawan corona. Tapi ada banyak cara. Tuhan itu dia tidak kasih makan dia kasih makan burung di udara, tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di atas muka bumi ini dia kasih makan. Apalagi kita manusia, ini Tuhan punya rumah. Jadi pasti dia akan kasih makan dengan berbagai cara, melalui orang tua, melalui sahabat, melalui teman yang ada di sekitar kita di satu kota studi, itu Tuhan akan kasih. Jadi jangan kita bersungut-sungut saat ini lalu seolah-olah bantuan pemerintah ini jadi dewa yang bisa selamatkan kita punya nyawa saat masa pandemi ini corona ini. Jadi teman-teman harus berpikir bagian itu. Lalu teman-teman yang harus berpikir utama itu nasib adik-adik kita ini bagaimana? Adik-adik kita yang akan menyusul besok dan lain selanjutnya itu nanti akan seperti apa? Apakah akan korban sama dengan kami? Atau selalu kita tabrak di jurusan-jurusan umum saja? Baru jurusan-jurusan langka itu kami tidak bisa ambil. Bagaimana ya? Saya rasa itu mungkin kami mahasiswa, tapi kami tidak mengerti persoalan yang kami alami sebenarnya. Jadi mari coba kita duduk waktu kita duduk sama-sama. Saya harap teman-teman saat ini mungkin bisa mengerti kami, mendukung kami dalam
prinsip yang kami ada lakukan sekarang, kami ada bertahan sekarang, bahwa harus pemerintah orang tua kami diduga pemerintah daerah harus luruskan kami punya jalan. Jadi kami bicara bukan untuk kepentingan kami, tapi demi adik-adik kita, supaya ada satu program yang jelas seperti anak-anak yang punya keinginan untuk masuk di kuliah kedokteran, kemudian pilot, kemudian jurusan lain, tapi dia punya orang tuanya latar belakangnya tidak mampu, atau ada orang tuanya almarhum kebetulan dia anak yatim piatu yang tidak mampu. Ini sudah ada satu program yang tadi kami maksudkan itu. Jadi mereka bisa masuk melalui situ. Di situ pun harus ada dia punya di program itu pun harus ada dia punya syarat-syaratnya yang harus anak-anak adik-adik kita ini orang bisa memenuhi administrasi apa yang persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah itu. Jadi misalnya mungkin anak-anak yang masuk di kuliah kedokteran itu dia harus punya kompetensi dasar, kemudian dia punya skill, dia punya keinginan, harus ada baru dia bisa masuk di situ, supaya dia ikut jalur yang nanti kita akan tetap akan sepakat bersama orang tua yang nanti akan orang tua terima atau tidak, itu nanti menjadi dia punya jalan, supaya nanti ada biaya yang jelas dari situ. Misalnya contoh macam 8 miliar yang ditetapkan dari DPA pendidikan, itu 2 miliar silakan untuk pilot dengan dokter dan jurusan-jurusan langkahnya itu, yang itu ditangani langsung oleh macam kedokteran dari dinas kesehatan, macam pilot dan teknik sipil atau jurusan-jurusan langkah itu ditangani oleh dinas pendidikan. Itu bukan dinasnya tapi kepala dinasnya yang bertanggung jawab nanti atas uang itu, dan mereka punya administrasi persyaratan segala macam itu kepala dinas yang bertanggung jawab, supaya nanti suatu saat mungkin ada kendala biaya atau lain sebagainya, sarana prasarana atau fasilitas untuk menunjang perkuliahan itu bisa disediakan oleh dinas. Jadi 2 miliar bisa dibagi, 4 miliar dia itu jurusan-jurusan ini, itu kan aman. Tapi kan selama ini kan tidak ada program, jadi kami disamaratakan. Makanya setelah kita mungkin ada kita menyusul ke mereka tetap satu barisan dan kami korban, dan tidak ada target yang nanti akan pemerintah juga tetap. Padahal dia punya DPA pendidikannya itu selalu besar-besar. Jadi di sini kami ingin supaya orang tua dengar kami, mengerti kami punya persoalan, mengerti juga punya persoalan, dan bisa tetapkan aturan satu perda atau tidak satu keputusan bupati tentang penanganan ini. Jadi yang lebih utama itu kami harus kerjasama dengan orang tua harus kerjasama dengan kami sama bekerja sama membangun jalan untuk adik-adik kita yang akan menyusul dari belakang. Kalau kita ini sudah korban terlanjur, sudah ada di semester atas, jadi ini bukan kita bicara untuk kita, tapi untuk adik-adik kita. Jadi mungkin di sini saya butuh pengertian dari orang tua, pengertian dari adik-adik kita yang ada, kemudian teman-teman kita yang ada di seluruh kota studi. Jadi mohon maaf kalau teman-teman merasa tersiksa karena kami tahan data terlalu lama dan bantuan terlalu lambat. Itu kami mohon maaf. Secara manusia kami tidak mampu, kami tidak punya biaya untuk membiayai teman-teman. Tapi saya harap teman-teman bisa mengerti bagian ini. Jadi ini kita bicara untuk kita punya lihat kita yang akan datang. Mungkin seperti itu. Sekian yang dapat kami jelaskan pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ada teman-teman mau tambahkan, silakan. Jadi lebih bertegas untuk terakhir itu orang tua pemerintah daerah Kabupaten Muga, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, dan Kepala Dinas PDP bisa mengerti kami, dan kami harap mungkin dalam waktu dekat ini mungkin ada surat perjanjian yang bisa orang tua layangkan kepada kami, yang bisa diberikan kepada kami sebagai pegangan bahwa orang tua benar-benar berjanji kepada kami bahwa nanti pada saat sidang perdana DPR itu aspirasi kami akan dibahas. Itu yang mungkin kami minta kepada orang tua, dalam hal ini Pak Sekda yang tadi saya sebut, Pak Sekda, Pak Bupati, dan Wakil, kemudian Kepala Dinas. Itu yang mungkin kami minta pada kesempatan ini orang tua. Mungkin begitu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat sore untuk kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Wah.